Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Didi Pratama, NIM 2210111005. Kali ini saya akan membuat video tentang review buku Filosofi Teras. Buku Filosofi Teras, Filsafat Yunani Romawi Kuno untuk Mental Tangguh Masa Kini, karya Henry Manampiring, adalah sebuah karya yang mengupas filosofi stoicisme dan bagaimana ajarannya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks modern, di mana banyak orang menghadapi tekanan emosional dan kecemasan, buku ini menawarkan panduan praktis untuk membangun ketahanan mental. Manampiring berusaha menjembatani antara pemikiran kuno dan tantangan kontemporer yang dihadapi oleh individu saat ini. Buku ini dibagi menjadi beberapa bab yang masing-masing membahas aspek-aspek penting dari stoicisme. Di awal, penulis menjelaskan fenomena kekhawatiran yang melanda masyarakat modern. Ia mengutip Seneca, seorang filsuf stoik terkenal, yang menyatakan bahwa seringkali penderitaan kita lebih disebabkan oleh kekhawatiran daripada kenyataan itu sendiri. Hal ini menjadi titik tolak bagi pembaca untuk merenungkan bagaimana pikiran mereka mempengaruhi perasaan dan tindakan. Salah satu konsep kunci yang diperkenalkan adalah dikotomi kendali, yaitu pembedaan antara hal-hal yang berada dalam kendali kita dan hal-hal yang tidak. Manampiring menekankan bahwa dengan fokus pada apa yang bisa kita kontrol, seperti reaksi dan sikap kita dapat mengurangi tingkat kecemasan dan stres. Konsep ini sangat relevan di era informasi saat ini, di mana banyak faktor eksternal dapat memicu reaksi emosional. Selanjutnya, penulis juga membahas trikotomi kendali, sebuah konsep tambahan dari William Irvine yang memperkenalkan kategori ketiga, hal-hal yang menjadi bagian dari kendali kita tetapi sering kali kita abaikan. Ini memberikan perspektif baru bagi pembaca untuk memahami kompleksitas situasi hidup mereka dan bagaimana cara meresponnya dengan bijak. Prinsip utama stoicisme dalam buku ini terdapat dua prinsip utama stoicisme yang ditekankan. Yang pertama, dikotomi kendali, memahami apa yang dan tidak bisa kita kontrol adalah kunci untuk mengurangi kecemasan. Dengan menyadari batasan kendali kita, individu dapat lebih mudah melepas beban emosional terkait hal-hal di luar jangkauan mereka. Persepsi terhadap peristiwa. Pendapat seseorang tentang suatu peristiwa menentukan perasaannya, bukan peristiwa itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa cara kita memandang situasi memiliki dampak besar terhadap pengalaman emosional kita. Dengan menerapkan kedua prinsip tersebut, pembaca diajak untuk melihat hidup dan dengan cara yang lebih tenang dan rasional, serta mampu menghadapi tantangan tanpa terjebak dalam emosi negatif. Relevansi dengan kehidupan modern. Manampiring menunjukkan betapa relevannya filosofi Stoa dalam konteks kehidupan modern, terutama di era media sosial di mana informasi seringkali tidak akurat atau menyesatkan. Ia mendorong pembaca untuk tetap tenang dan tidak terbawa emosi oleh berita-berita hoaks atau situasi-situasi negatif lainnya. Dalam setiap babnya, buku ini menyajikan pelajaran praktis seperti pentingnya hidup selaras dengan alam serta menggunakan akal sehat agar tidak terjebak dalam arus pikiran negatif. Penulis juga memberikan contoh konkret tentang bagaimana penerapan prinsip-prinsip stoicisme dapat membantu individu dalam menghadapi berbagai situasi sulit, baik dalam hubungan pribadi maupun profesional.
serta bagaimana cara menjaga keseimbangan mental di tengah tekanan sosial. Kesimpulan dari review buku kali ini ialah Filosofi Teras adalah buku yang menarik dan sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin meningkatkan ketahanan mental mereka melalui pemahaman filosofi kuno dengan pendekatan praktisnya. Buku ini memberikan alat bagi pembaca untuk menjalani kehidupan dengan lebih damai dan bahagia meskipun menghadapi tantangan sehari-hari. Sangat berat sekali. Sekian dari review buku kali ini yang berjudul Filosofi Teras. Tugas video ini guna untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Public Speaking yang diampu oleh Bu Rismita. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.